Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Mawadin selaku pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, Mas Eka selaku pendamping, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Perkenankan duduknya saya di sini akan sedikit berkultum. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, kita dari ayat ini disuruh untuk berbuat kebajikan, memberi bantuan. Kalau kita disuruh tetapi kita tidak melaksanakan bagaimana? Misal kita sebagai pekerja disuruh bosnya, tolong ini difotokopi. Lagi sibuk ya bos. Misal seperti itu. Terus kita tidak melaksanakan bagaimana? Otomatis akan dipecat, apalagi kita sebagai hamba Allah. Lalu PR-nya bagaimana cara kita untuk berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Salah satunya yaitu dengan silaturahmi. Silaturahmi. Selain keutamaan ini untuk silaturahmi, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim telah dijelaskan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, itu beberapa keutamaan dari silaturahmi. Misal contoh dari rezeki dengan silaturahmi. Contoh ketika kita punya anak, lalu kita punya teman-teman. Ketika hari raya Idul Fitri, kita pergi kunjung ke saudara atau ke teman dan silaturahmi. Otomatis meskipun kita yang berhubungan dengan orang itu, tetapi anak dari kita itu akan mendapatkan THR. Selain itu, misal kita lagi sudah dalam keadaan menjadi pemimpin keluarga atau imam keluarga, tetapi kita lagi kosong, nggak punya pekerjaan, lalu kita bisa dengan adanya silaturahmi, misal dengan teman, dengan siapapun, dapat dapat mencari rezeki, bagian dari meluaskan rezeki. Contoh misal kita habis dipecat dari perusahaan, lalu kita punya teman yang banyak, menghubungi satu-satu, info masih ada pekerjaan atau tidak. Ya mungkin dari salah satu teman kita akan membantu, mungkin ikut saya aja jadi bakul sayur, atau ikut saya aja kerja di pabrik ini, ikut saya kerja di sana. Dengan banyaknya silaturahmi atau hubungan dengan orang lain, mungkin itu salah satunya hikmah dari silaturahmi. Atau apa tadi? Itu bagian dari apa? Lupa saya. Untuk yang kedua yaitu diperpanjangkan umurnya. Contoh nih, kita dalam keadaan stres, kita no life atau no lab bahasanya. Kita no lab kan itu kalau stres itu mungkin dipendam sendiri, jadi ya
membuat beban di otak kita, itu mungkin menjadi salah satu faktor umur kita. Ya umur sih nggak tahu, tetapi itu bisa jadi pengurangan atau apa ya namanya umur kita itu lebih relatif pendek daripada kita bersilaturahmi dengan teman itu mungkin akan lebih panjang karena sering rasan-rasan. Contoh kita ada masalah lalu ke rumah saudara ataupun ke rumah teman minta pendapat bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Kalau kita hanya di rumah saja dan tidak bersilaturahmi mungkin akan dipendam sendiri, akan stres, dan lama-lama kalau tidak kuat iman itu bisa bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Yes. Dengan adanya silaturahmi itu sangat penting, apalagi di negara kita yang berbagai macam, ada suku, ada budaya, ada agama yang lain-lain. Mungkin kalau kita tidak saling berhubungan dengan orang lain, misal dengan orang Papua, kan beda suku, kita suku Jawa. Kalau tidak adanya hubungan, mungkin negara kita ini akan lebih sering kena konflik. Karena kalau tidak ada silaturahmi itu saling berpandangan jelek karena belum tahu, belum ta'arufan, belum mengenal. Ya mungkin kultum dari saya cukup itu, banyak kekurangan dari saya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube PAY Muhammadiyah Wonosobo. Banyak kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.